Kita cerita random lagi ya selama ada di Semarang. Sambil aku nge-replay sunscreen, hand body, lip balm, dan lipstick. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu sebenarnya tas ini berat karena aku bawa 2 minum, tripod, dan lupa apa aja. Tapi aku nggak nunjuki satu-satu ya. Aku sebenarnya di sini tuh lupa kalau aku bawa 2 minum dan aku cuma menghabiskan 1 minum dan itu kayak aku dikit-dikit nih. Aku baru sadar aku bawa 2 minum itu waktu mau pulang ke hotel. Itu dari perjalanan keliling aku di Semarang ini, itu baru aku ingat bahwa aku ada minum 2. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu ya. Hai cool people, I'm Tiong Sui and how are you today? Video ini aku ambil pada waktu bulan 2 tahun 2025, tepatnya lagi ada di Semarang, dan aku akan ngepost di tahun 2028. Video aku udah full, jadi kayak ini bisa aku post di tahun 2028 dan kita akan cerita di putaran aku di Semarang ya. Aku di Semarang itu 3 hari 2 malam karena mau ketemu dengan Kak Ruby. Hai Kak Ruby. Kak Ruby itu seminar di Semarang selama 1 minggu dan aku di Semarang itu 3 hari 2 malam. Ya hanya untuk ketemu dia aja. Aku dari Solo ke Semarang itu perginya siang sampainya sore. Cuman kalau di Jawa ini sore itu kayak udah gelap banget ya. Kayak kalau nggak salah jam 6-an aku sampai di stasiun Poncol. Aku pergi ke hotel. Dari hotel itu aku kayak chat Kak Ruby. Aku sudah di Semarang. Akhirnya kita ketemuan dan kita makan. Tapi di hari pertama itu aku nggak videoin Kak Ruby karena kita mau kayak chit chat kayak our time karena kita udah lama. Jadi kita mau ngobrol banyak tanpa kayak kamera. Terus Kak Ruby ini nggak terlalu suka di video-videoin. Kalau foto cuman kalau videoin kayaknya dia kurang suka lah. Jadi kita hargai juga. Itu hari pertama. Hari pertama itu hanya cuma makan. Terus aku di hotel kayak buat konten ya room tour kamar mandi. Terus kayak apa aja yang aku bawa itu sudah aku post duluan. Aku lupa tahun berapa. Intinya aku sudah post. Di hari kedua itu aku jalan-jalan di 4 tempat. Aduh aku lupa lagi. Semoga ingat ya. Tempat pertama yang aku pergi di Semarang itu aku pergi ke Lawang Sewu. Kemudian aku pergi ke Museum Kontemporer yang ada di Semarang. Yang ketiga aku ke Museum Kota Lama. Dan keempat itu aku ke Klenteng Sampokong. Nah ini aku replay sunscreen itu setelah aku keluar dari Museum Kontemporer yang ada di Semarang. Jujur di Semarang ini aku happy untuk liburan. Kayak senang aja. Cuman aku kurang suka dengan cahaya mataharinya. Panas pol guys. Dan kalian tahu ini aku sudah pakai masker, sudah pakai topi. Itu mukaku setelah aku menjelajah Semarang ini mukaku merah banget. Nggak tahu kayak panas banget gitu. Terus untuk tempat-tempat wisata yang aku jelajahin kayak menurutku sangat seru, sangat edukasi dan kayak nge-refresh otak. Terus kayak bisa kayak foto-foto buat konten lain sebagainya. Kalau untuk Lawang Sewu, kalau kalian mau pakai tour guide, saran aku itu kalian jangan sendiri. Kalau bisa bawa temen atau rombongan karena harga satu tour guide itu kisaran 100.000 dan emang pas kita kayak dikasih tahu tempat-tempatnya, diceritakan dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk sendiri harga 100.000 mehong ya guys. Jadi saranku itu. Dan aku juga mau berterima kasih ke diriku sendiri karena kita bisa holiday sendiri dan kayak yang selama ini aku mikir aku nggak bisa untuk liburan sendiri karena selama ini kalau aku liburan ya sama keluarga, sama temen atau baru kali ini aku sendiri. Ya walaupun kayak aku bilang aku ketemu dengan kakak, ketemu dengan temanku di Semarang ini, cuman kan karena dia seminar, jadi siang-siangnya itu dia seminar gitu. Sedangkan aku ngapain aku di hotel aja, makanya aku jalan-jalan. Jadi kayak aku bersyukur aja kayak selama ini kayak aku mikir aku nggak bisa sendiri gitu ke tempat wisata dan lain sebagainya. Ternyata bisa gitu dan aku pikir ya sebenarnya wisata sendiri tuh seru juga gitu. Aku pengen lagi gitu. Kenapa aku bilang wisata sendiri itu seru? Karena aku kayak jadi aku sebelum berangkat ke Semarang itu kayak aku catat tempat mana aja yang di Semarang. Aku lupa nih Semarang Tengah atau Semarang mana gitu. Jadi aku catat apa aja wisata yang dekat daerah situ. Dan karena waktuku cuma sehari jadi kayak aku catat aja yang mana dekat. Sampai di hotel malamnya itu aku kayak ngecek ini bukanya jam berapa. Aku catat buka jam berapa, yang dekat-dekat yang mana dulu, yang jauh yang mana gitu. Aku ngambil yang dekat dulu baru yang jauh gitu kan. Habis itu kayak balik cuma bisa 4 tempat wisata ya I'm happy gitu. Karena aku mikir ya paling bisanya 2 lah dan lain sebagainya gitu. Karena kalau misalnya kita sama kayak keluarga atau sama teman itu pasti kita kayak diskusi dulu gitu kan. Kalian mau kemana? Ke tempat ini enggak? Pasti ya ada yang satu bilang enggak, ada yang satu bilang iya. Harus dikompromikan dulu gitu. Dan itu memakan waktu ya menurutku. Dan kalau sendiri itu kayak misalnya kita udah catat misalnya kita udah catat terus kita lihat di sosial
media tempat wisatanya itu bagaimana. Kalau kita pengen ya checklist pergi ke sana, kalau nggak ya udah jangan gitu. Sebenarnya kalau liburan lebih prefer ke tempat wisata daripada makan ya, makanya di tempat ini aku jarang makan. Bukan jarang makan sih, makan yang apa yang ada dekat itu ya makan aja itu. Dan tadi aku setelah museum art gitu kayak malas banget makan jauh, jadi aku cari yang dekat. Dan aku lihat juga di map ya, dari museum Kota Lama ke museum artnya itu kan dekat ya, jadi ya aku cari yang dekat aja. Dan puji Tuhan dapat, kalau nggak salah di Sego, aku lupa nama tempatnya. Jadi dari museum art aku makan terus kembali ke museum Kota Lama. Oh ya, aku ada cerita lucu. Jadi kan aku dari Lawang Sewu itu sebenarnya langsung ke museum Kota Lama. Cuman aku baru tahu di museum Kota Lama itu kayak ada jadwal-jadwalnya gitu kan. Soalnya itu pintu museum Kota Lama itu akan terbuka pas waktu jamnya gitu. Jadi nggak boleh telat. Kalau telat ya udah ikut jam yang selanjutnya gitu. Nah, karena aku sampai di sana udah telat 10 menit plus kayak jam istirahat. Jadi kayak aku bingung mau kemana gitu. Aku sambil ya aku di depan museum Kota Lama itu kayak buat video, terus kayak ada foto-foto juga. Tapi kan paham gak sih? Tapi kan aku ngapain nunggu di sana selama 2 jam dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku cari dong tempat yang dekat. Sebenarnya ada sih yang aku mau tuju gitu kan, yaitu Museum Art Contemporary ini. Kalau dari listku aku maunya Lawang Sewu, Museum Kota Lama, terus kayak Museum Art gini kan. Ternyata karena Museum Kota Lamanya aku telat, jadi aku ke Museum Art dulu. Dan kalau dari map sih dekat ya, dekat berapa? 8 menit ya, 8 menit kalau jalan kaki gitu. Dan karena aku nggak tahu ya, tuh sangat dekat banget gitu. Pesan ojek online guys, aku pesan ojek online, terus aku jalan, terus aku dibawa bapaknya, terus bapaknya kayak gini, Mbak sebenarnya Mbak nggak usah naik ojek online soalnya dekat banget gitu kan katanya. Kayak sayang banget uang ojeknya ini. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa Pak, soalnya panas banget Semarang ini, kayak nggak sanggup untuk jalan gitu kan. Nggak sampai 5 menit naik kereta, naik motor itu udah sampai dong. Terus aku sama bapak ojeknya tuh ketawa kayak benar kan Mbak gitu kan katanya. Iya Pak, bilang gitu. Dan akhirnya setelah yang dari Museum Art itu, aku sebenarnya mau makan itu di yang dekat Museum Art. Cuman karena aku butuh nasi dan pada saat itu nasinya lagi kosong, jadi aku mencari tempat yang lain. Dan karena daerah Museum Art Contemporary ini daerahnya wilayah Kota Lama, jadi banyak orang yang jalan kaki. Jadi kayak aku mikir, ngapain aku naik motor lagi kalau ada yang jalan kaki. Akhirnya aku jalan kaki juga, jalan kaki ke tempat makannya, dari habis tempat makannya ke Museum Kota Lama gitu. Setelah dari Klenteng Sampokong, ya kalau nggak salah namanya Sampokong, aku ke hotel. Aku bilang ke kakak aku, Kak aku sudah di hotel nih, kalau misalnya kalian sudah selesai dan sudah di hotel infoin ya gitu. Dan akhirnya diinfoin dan dia datang ke hotelku dan kita makan malam dulu. Setelah makan malam kita rencana mau ke Kota Lama, melihat vibes malamnya Kota Lama. Jadi kita memutuskan ke sana. Dan kalian tahu ternyata pas waktu kita jalan itu sebenarnya udah mulai gerimis, tapi kayak kita mikir masih bisa ditempuh ya, masih bisa ditempuh gitu. Ternyata itu tidak bisa ditempuh. Pas kita jalan mau ke Kota Lamanya, hujan sangat deras. Akhirnya kita meneduh. Kita sudah menunggu 10, 15 atau 20 menit kita meneduh di tempat orang dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang sajalah daripada kita tunggu kayaknya lama banget, soalnya deras banget kan. Akhirnya kita pulang, kita pesan mobil online. Pas waktu mobil online-nya datang, hujannya berhenti. Luar biasa kan? Luar biasa ceritanya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk hari Sabtu, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, kita memutuskan untuk pergi ke Kota Lama. Hanya nggak sampai sejam kita foto-foto, terus habis itu kita makan es krim dan kita balik ke hotel masing-masing karena kita harus packing. Dan sekitar jam 12-an aku pergi ke stasiun karena 1,5 jam lagi aku harus berangkat ke Solo. Dan kakak itu dari packing juga, kayak makan siang, terus dia harus berangkat ke bandara yang ada di Semarang. Oh ya, yang tadi aku bilang enaknya traveling sendiri dengan traveling keluarga atau traveling teman, sebenarnya ada plus minusnya ya. Kita traveling bareng keluarga atau traveling bareng teman dan traveling sendiri. Plusnya dengan teman itu kan kita bisa bagi dua ya, dari segi hotel, dari segi tempat tinggal, akomodasi,
akomodasi. Terus kalau makan kita ada temen, bisa cerita apa yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin kayak teman juga punya saran tempat wisata yang mana, jadi kita bisa ke sana. Gak hanya teman sih, kayak teman keluarga gitu, mungkin ada saran wisata entah kemana aja yang bisa kita kunjungi. Cuman minusnya itu ya gitu, kayak kita mau berembuk kemana itu kita butuh waktu gitu. Jadi kayak plusnya itu kita bisa kayak satset gitu loh, mau kemana bisa kesini kesana bisa gitu. Cuma minusnya kita berat di akomodasi, berat di hotel, berat di makan dan lain sebagainya. Itu sih menurutku ya. Makanya aku bilang ada plus dan minusnya. Jadi kalau kalian mau solo traveling ya silakan, mau ada keluarga juga silakan gitu. Kalau aku sih sometimes I prefer to solo travel and sometimes kalau ada waktu luang bersama keluarga ya jalan-jalan bersama keluarga, karena waktu dengan keluarga itu sangat berharga dan sangat cepat. Kayak my parents kayak merasa anak-anaknya sekarang ini sudah gede-gede banget, sudah kuliah, sudah susah untuk diatur waktunya untuk bareng. Jadi kayak mereka itu sebisa mungkin waktu kecil dan sekarang sampai sekarang sebelum pada nikah tuh kayak mengusahain untuk kayak kumpul bareng, entah jalan kemana kayak misalnya ke mall bareng atau misalnya entah belanja ke pasar bareng gitu guys, atau beli keperluan keluarga bareng gitu. Jadi kalau ada waktu bersama keluarga, pergilah bersama keluarga dan buatlah momen sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen coba solo travel sendiri, pengen merasakan kayak misalnya naik kereta api sendiri, naik bus sendiri dan lain sebagainya untuk experience, untuk pengalaman aja, silakan juga. So begitu aja lah cerita random aku yang sok-sokan ini juga, yang kayak apa gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye, Pace Bene.